teman-teman di kota perintis ini khususnya. Nah, ngomong-ngomong kok kenapa disebut kota perintis? Mentang-mentang apakah Mas Aldi tinggal di perintis kemerdekaan? Enggak juga. Karena memang sebenarnya saya buka rahasianya gini teman-teman. Enagic itu pertama kali masuk itu ya, ini saya sambil tulis nggak apa-apa ya, biar enak ya. Jadi sedikit sejarahnya ya, biar tahu. Enagic itu awal mulanya itu tahun 1964 itu ada di Jepang. Pertama kali dia buka. Nah, sampai akhirnya dia masuk sekitar tahun 90-an itu ada di Amerika lebih dulu. Jadi menariknya Enagic itu ternyata berkembang, itu bukan negara Asia dulu Pak Bu. Di negara maju, khususnya di Amerika di sana. Kenapa di negara sana? Karena mereka memang kebutuhan untuk kesehatannya tinggi. Seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya berkembanglah di negara Eropa. Itu kurang lebih sudah berusia 15 tahun sampai dengan sekarang. Di Amerika itu udah 19 tahun. Ya, Enagic di Amerika seperti itu. Nah, barulah masuk ke Hong Kong dan juga negara Asia lainnya. Nah, itu usianya berarti kurang lebih sudah sekitar 12 tahun sampai hari ini. Nah, singkat cerita, Enagic ini dari Enagicnya ya. Singkat cerita masuklah ke Indonesia. Sebentar. Masuk di Indonesia, Pak Bu. Itu tahun 2014, tepatnya di bulan Maret 2014. Berarti udah berapa tahun, Jeh? 8 tahun ya, nah, 8 tahun. Nah, tetapi uniknya gini Bu, Enagic itu masuk ke Indonesia kan baru Maret 2014 ya. Awalnya Enagic itu tujuannya masuk Indonesia itu untuk cari partner. Enagic itu masuk seperti kayak negara-negara yang lain. Nih. Enagic sendiri di Indonesia nyari partner untuk apa? Partnernya untuk buka jalur distribusi. Tulisan saya cukup bagus ya. Distribusi ini ya. Jadi untuk buka jalur distribusi khususnya di Indonesia ya. Nah, partnernya di Enagic ini boleh menggunakan perorangan atau menggunakan PT terserah ya. Nah, ini saya cerita tadi yang pembuka tadi, generasi pertama tadi loh, Bu. Orang-orang yang lahir tahun 2014 sampai 2016, ya itu kalau saya bilang itu gen 1. Teman-teman yang dari generasi 1 itu dari 2014 sampai dengan 2017, Bu. Saya boleh bilang 2017 nih, kategorinya mereka. Itu mereka pahamnya ngejalankan Enagic itu dengan cara jualan air. Ini. Atau menjadi sales mesin. Nih. Jual mesin lah. Gitu, serai seperti itu. Nah, mereka pahamnya itu. Mereka tahunya kalau mereka punya mesin, itu mereka untuk jualan air atau jualan mesin, Bu. Mereka nggak ngerti untuk bangun sistemnya seperti apa. Makanya wajar kalau di luar sana ada yang bertumbangan, itu bukan hal yang aneh, Bu. Kenapa? Karena saya pribadi dulu pernah join di Enagic, pernah beli mesin sebelumnya, itu tahun 2016 saya sudah punya mesin. Tapi saya nggak diajarin, Bu, 1A sampai 6A, mengembangkannya dengan pertemuan itu nggak diajarin. Saya diajarinya, kebetulan karena 2016 saya punya rumah makan, diajarinya nanti mesin, dipasang di rumah makan, buat produksi airnya. Jualan dari situ. Nah, itu Pak. Kalau ada yang cocok sama kesehatan, suruh beli mesinnya. Nah, singkat cerita, rekan saya dari Jogja, namanya Pak Indra, beliau developer yang saya tahu kan, tiba-tiba kok di-update status, jalankan Enagic. Saya bilang, wah ini developer gagal nih pasti. Karena ternyata betul, developerannya ditinggalkan dan jalankan Enagic. Sampai akhirnya kita punya kesempatan ketemu, itu di 2017. Jadi ceritanya, saya udah punya mesin 2016, saya dipakai untuk kesehatan sendiri sama rumah makan saya. 2017, saya kesempatan ketemu dengan Pak Indra yang kemarin di acara GVD itu. Disitulah saya dibukakan visinya semuanya. Kenapa kok kita banyak banget di Indonesia menjalankan Enagic dengan cara yang salah? Gitu loh Pak. Nah, akhirnya saya dijelaskan caranya seperti apa. 2017, saya join ulang. Beli mesin lagi Mas Aldio? Iya. Karena mesin yang pertama udah saya kasih buat Bapak, buat kesehatan. Saya nggak punya mesin, alhamdulillahnya ada dari sini. Karena saya tahu sistemnya, Bu, Pak,
Kan ini kan saya nggak tahu sistemnya Pak. Taunya adalah ini mesin dipakai buat kesehatan, dipakai buat bikin air dah gitu. Dijual di rumah makan. Tapi saat 2017 saya tahu sistemnya, kemudian saya jalankan di Jakarta dan Banten, itu kurang lebih membutuhkan 11 bulan saja untuk mencapai 100 unit Pak. Karena saya ingin membuktikan, benar nggak 100 unit dapat 1,2 M? Betul Pak. Ternyata 100 unit saat itu saya dapat kurang lebih 1,1 M. 11 bulan. Ya, jadi ada pajaknya Ibu ya, tahu ya. Nah, jadi benar ternyata. Nah, karena saya semakin yakin, wah semakin gaspol. Sampai hari ini. Nah, kabar buruk untuk teman-teman di Madiunnya adalah apa? Ini kabar buruk jujur aja. Mas Ervan tuh saya kenalkan sejak 2017. Tapi beliau baru klik 2021 Desember. Dan kemudian beliau langsung running gaspol sampai dengan hari ini sama teman-teman semua. Karena kalau tidak ada Mas Ervan, saya nggak kenal Mas Erik. Kalau nggak kenal Mas Erik, saya nggak kenal dengan Pak siapa? Bukan sebelum Pak Anas. Pak Kasnun. Dari Pak Kasnun ke Pak Nur. Nah, dari Pak Nur ke Pak Anas, nah kemudian ke ibu-ibu semua ya, ke bapak-bapak juga. Jadi akhirnya kan ada benang merahnya ya Pak Bu ya di situ ya. Nah, kenapa kok saya jadi paham? Ini kenapa saya bilang menjadi kota perintis? Karena di Jawa Timur baru hanya Surabaya Bu yang ada Enagicnya. Gitu loh. Se-Jawa Timuran ini. Lah kok cuman Surabaya gitu loh. Jadi kalau bicara barometer Enagic Indonesia di Jawa Timur itu cuman Surabaya sama Madiun. Oh. Ya, banyak Bu. Nggak jalan. Karena nggak ngerti apa. Satu Bu, sistem. Mereka menjalankan dengan cara ini loh. Mas, boleh nggak ini? Ya boleh-boleh aja. Cuman kan orang punya terbatas toh Bu energinya. Motivasinya, energinya terbatas. Nah kalau habis, ya sudah males jualan. Contoh, ini buat teman-teman ya. Ini ada penghapusan nggak Mas? Tadi penghapusnya mana ya? Penghapus? Kok ngilang? Nah ini, contoh gini. Nah jadi generasi 1 itu kebanyakan seperti ini Bu. Salah satunya saya. Makanya saya nggak heran kalau ada A, ada B, ada C. Saya akan tanya, tahun berapa? Iya. Nah makanya Bu, kenalkan sama kami, pasti dia akan join lang. Sama seperti saya. Gitu loh. Saya setahun Bu, selama saya punya mesin dari 2016 sampai 2017, saya nggak pernah closing mesin. Tapi closing air terus, banyak. Tapi begitu saya tahu sistemnya, 2017 saya jalankan, 11 bulan 100 mesin. Pak Indra itu 100 mesinnya 6 bulan. Gitu. Saya 11 bulan ya, muridnya nggak jauh-jauh beda, jauh lah ya. Nah makanya Mas Irfan mau mencari rekor saya nih setahun ya. Amin ya. Berarti kalau setahun itu maksimal harus November. November beliau harus selesai itu namanya. Makanya butuh bantuan teman-teman semua. Gitu. Nah, jadi kenapa sistem itu penting? Contoh gini, saya boleh dibantu jawab ya. 1 kali 1000 sama 1000 kali 1 hasilnya sama nggak? Sama 1000 ya Pak Anas ya, buatin ya. Pertanyaannya, kalau satu orang sakit, meninggal, atau nggak bisa jual 1000, hasilnya berapa? No. Tapi kalau 1000 orang, Pak, cuman jual satu barang, ada yang sakit satu. Masih ada 999 kali 1, masih ada omset, Pak. Inilah sederhananya sistem. Makanya kita di sini berkumpul bangun sistem, Pak, bareng-bareng. Mas Ervan nggak bisa sendirian. Mas Ervan mampu jual sendiri 100 mesin, mampu. Tapi lama pastinya. Saya pribadi pun nggak mungkin bisa 11 bulan, Bu. Pak Indra nggak mungkin 6 bulan. Kalau nggak pakai sistem. Gitu. Nah, sistemnya seperti apa? Inilah kita bahas. Ya, nah. Jadi generasi 1 itu kebanyakan seperti ini. Nah, saya pun juga berawal dari generasi 1. Dan akhirnya saya putuskan 2017 saya jalankan Enagic awal sampai 11 bulan 100 mesin. Itu seperti itu. Nah, singkat cerita, saya ulangi lagi di sini. Jadi Enagic itu tujuan sebenarnya buka jalur distribusi. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu semuanya bareng-bareng sama tim, ya. Jadi di Enagic, kalau kita bicara di Enagic nih, kebalikan grafiknya sama usaha, ya. Grafik di Enagic ini modal, yang tinggi ini profit. Kok bisa gitu Mas Aldio? Contoh. Di Enagic modalnya berapa paling murah? 48,5. Susu 1,5 tuh lumayan loh Bu, dibeli nasi pecel Pak Anas. 3.000 loh saya lihat. 48,5 Bu.
Modalnya itu menurut ibu-ibu gede atau terjangkau? Terjangkau, Bu. Ya, tapi anggap aja besar ya. Saya ikutin aja wes. Besar ya, modalnya besar. Oke. Modalnya besar nih, makanya paling gede nih. Kira-kira kalau baru jalankan kayak Mas Ervan sama Mas Erik baru di awal, kira-kira profitnya gede atau kecil langsung? Kecil. Profitnya Mas Ervan masih kecil. Ya. Lama-kelamaan begitu nanti Mas Ervan sudah 2A, ingat komisi 2 atau mesin berapa? 5,8. Profitnya udah lumayan, masuk gede lagi ya. Nah, ini udah segini lagi. Begitu Mas Ervan udah 3A, komisinya berapa per mesin? 8,7 kan? Keuntungannya makin gede nggak Mas Ervan? Makin gede. Ya, makin balik lagi menuju modal. Ya. Begitu Mas Ervan 4A, sudah 11,6. Nah, makin kecil kan modalnya? Makin BEP gitu loh, Bu. Makin balik modal gitu loh, 48. Akhirnya Mas Ervan ketemu titik BEP di sini. Nih, ketemu nih. Pertanyaannya Mas Ervan kemudian tetap jualan nih. Perlu tambah modal lagi nggak? Jalanin najiknya. Nggak. Emang ada diharuskan kalau 4A tambah mesin? Atau 5A tambah mesin lagi? Beli mesin lagi gitu. Tutup poinnya mesin gitu. Enggak, ini bukan MLM soalnya, Bu. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau di Enajik itu grafiknya itu unik. Modalnya di awal aja kelihatannya besar, tapi padahal kalau semakin berkembang itu makin kecil, Pak. Begitu kita udah BEP udah nggak ada lagi modal loh. Itu tinggal profit terus. Kayak gini. Nah, itu di Enajik. Bisa dimengerti? Nah, kalau bisa dimengerti, ada mau tanya tentang usaha perbedaannya usaha konven sama Enajik? Atau tim bisnis? Jadi Bapak Ibu nggak sendirian. Contoh, Pak Anas, Bu Wati, Bu Endah, kemudian Bu Sri, Bu Wiji, Mas Ervan, Mas Erik, Pak Nana ya? Pak Nanang. Nah, punya relasi di Jakarta misal, Jabodetabek. Apakah harus ke Jabodetabek? Enggak juga. Tinggal dijembatanin aja Pak Anas. Yang di Jabodetabek siapa? Ada saya. Nah, Bu Wati ada relasi di Jakarta, jembatanin aja di Jakarta. Mas, misalkan Pak Anas nih, ngenalin ngomongin Jakarta. Pak, kita di Wiranesia Madiun ini lagi kerjasama dengan perusahaan Jepang. Namanya Enajik. Saran saya jangan bilang kangen motor ya. Karena nanti dia dikiranya dianggap jualan, diajak bisnis air. Karena ini loh, gara-gara generasi pertama ini loh. Biangnya emang generasi pertama ini. Dikiranya itu nantinya. Wah, aku nggak usah lah jualan air. Kadang-kadang orang seperti itu kan. Nah, caranya begitu. Pak, saya ajak kerjasama Pak sama ini ada perusahaan dari Jepang, kita mau ajak kerjasama. Bapak terbuka nggak dengan peluangnya Pak? Karena lumayan loh, kalau bisa bantu distribusi 30 mesin dapat 300 juta. 100 mesin 1,2 M. Bisa masuk developer, bisa masuk ke perusahaan, individu, ataupun yang lainnya bisa. Loh, konsepnya kayak gimana Pak Anas? Nah Pak, saya nggak bisa jelasin via telepon. Nanti ada tim bisnis saya ya, namanya Mas Aldio. Cabangnya udah di Jabodetabek sama Kalimantan. Nanti biar saya kasih nomor Bapak, nanti jenengan bisa buat janji sama beliau. Sudah gitu aja Pak. Begitu Bapak kirim, Mas saya sudah jembatan ini Mas, tek, kirim ke saya nih Bu. Wah pasti tak telepon, nggak mungkin enggak.